Permisi Mbak, ada obat ini? Ayo Mbak, saya ambilkan dulu ya. Oh, ini ya Mbak obatnya. Kasih. Halo semuanya, siapa nih yang suka beli obat seperti video yang tadi? Tanyakan 5O dalam menerima obat. Kenapa sih kita harus menanyakan 5O dalam menerima obat? Dan seberapa pentingnya sih pertanyaan tersebut? Jadi, 5O harus ditanyakan karena masih banyak keterbatasan orang awam atau masyarakat dalam memperoleh informasi obat agar tidak salah dalam mengonsumsi obat. So, apa saja pertanyaan 5O? Yuk kita bahas. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Seorang pasien hendaknya mengetahui dan mengenali jenis obat yang akan dikonsumsi. Diharapkan pasien mengetahui obat yang akan dikonsumsi termasuk obat generik atau bukan, golongan obat keras atau obat bebas, dan apa kandungan obat tersebut. Jika obat tersebut menggunakan nama dagang, diharapkan masyarakat atau pasien mengetahui bahwa nama dagang yang berbeda terdapat kandungan yang sama, sehingga pasien dapat memahami bahwa khasiat obat ditentukan pada zat berkhasiat yang dikandungnya, bukan merek dagangnya. Contohnya, Farmadol, Panadol. Yang kedua, obat ini apa khasiatnya? Tujuan suatu pengobatan dengan menggunakan obat tertentu dapat tercapai jika obat diberikan sesuai indikasi secara rasional. Masyarakat diharapkan dapat memahami indikasi atau khasiat dari obat yang dikonsumsi. Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Efek yang dihasilkan oleh suatu obat di dalam tubuh juga tergantung pada dosis yang digunakan. Obat yang diberikan dengan dosis berlebih dapat melampaui ambang batas keamanan. Sedangkan dosis kurang dapat menyebabkan efek terapi tidak tercapai. Masyarakat agar mengonsumsi sesuai dosis yang dianjurkan. Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Ada berbagai bentuk sediaan obat yang digunakan sesuai tujuannya. Masing-masing bentuk sediaan diproduksi menggunakan bahan tambahan tertentu yang memudahkan obat yang dikandung untuk diserap oleh tubuh. Obat dalam digunakan melalui mulut atau oral. Hendaknya tidak digunakan melalui bagian lainnya, misalnya pada kulit. Sebaliknya, obat luar yang digunakan tidak melalui mulut harus digunakan sesuai cara penggunaannya. B. Misalnya obat suppositoria digunakan melalui anus, tidak boleh ditelan. Obat juga hendaknya digunakan pada durasi waktu yang sama dalam 1 hari. C. Misalnya, obat harus digunakan 3 kali sehari, seharusnya digunakan setiap 8 jam atau 24 jam dibagi 3. Hal ini untuk memastikan obat tersedia dalam darah dengan kadar yang merata dalam 1 hari. Dengan demikian, efek pengobatan diharapkan dapat tercapai sesuai tujuan. Yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Beberapa obat dapat menyebabkan efek samping tertentu yang seringkali tidak diharapkan. Ada efek samping yang dapat ditoleransi seperti mengantuk, sehingga harus menghindari berkendara jika sedang mengonsumsi obat tersebut. Kemudian ada efek samping mengiritasi lambung, sehingga harus digunakan setelah makan saat lambung berisi makanan. Namun ada juga efek samping yang lebih mengganggu bahkan berbahaya, misalnya alergi dan gangguan fungsi hati atau ginjal. Masyarakat hendaknya waspada terdapat efek samping obat. Jika dirasakan ada efek samping, penggunaan obat dihentikan dan segera konsultasi dan melapor pada fasilitas kesehatan terdekat. Jadi, 5O dalam menerima obat merupakan pertanyaan yang harus ditanyakan kepada apoteker dan harus terjawab oleh apoteker. Cukup di sini ya videonya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. See you!